kasih mau lihat godang tu kita saluhut. Amin. Mau lihat tu tim praise worship yang luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita baca Mazmur pasal 100 ayat 3 sampai 5. Mazmur 100 ayat 3 sampai 5. Kita bergantian di ayat terakhir, kita sama-sama. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, berdalam katakannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. 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 Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tahu bahwa Tuhanlah Allah yang menjadikan kita, bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Siapa yang lebih tinggi di dunia ini dan di surga? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih hebat dari segala yang ada? Bukankah Allah? Kita boleh berbangga kalau kita memiliki keluarga yang berpangkat, pejabat, penghulu, camat, wali kota atau bupati, gubernur, bahkan presiden. Sudah bangga kita di situ. Bukan hanya kalian yang bangga, saya pun bangga kalau ada keluarga kita yang memiliki kuasa. Betul atau betul, Manginang? Itu tidak salah, itu sah-sah saja. Tetapi Tuhan Allah lebih besar dari semua itu. Itulah makanya pemazmur ini menegaskan kepada kita, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita, umatnya, kawanan domba gembalaannya kita. Artinya Bapak Ibu, supaya kita dalam hidup ini tenang, tidak khawatir, tidak takut, tidak kalang kabut, tetapi tenang,
mampu bersyukur dan bernyanyi. Gembira, orang yang gembiralah yang mampu bernyanyi. Itu kan namanya hang. Mulu sosonang rohol marit de menang dap roha. Saya ngomong banyak terus murhing. Alai hebat dan boleh utama dah. Hari-hari buang karaoke itu terus. Kalau nanti ada gaya di sana mertukang, tahu-tahu udah mulai. Isan karaoke. Apalagi nanti hari kan, ada ngisan pesta di Jawa, misalnya gabe terdekat, kamu mesti gabe nyanyi duluan, berlubah-lubah, berat di sonang-sonang betul masa sendiri. Isom mesti nanti sore kan, isom mesti, ada satu dahsyat, alam kan berporos ke sorga. Jadi orang yang bersuka cita itu, orang yang tenang itu, mampu dia bernyanyi, bersyukur. Jadi sebagai umat kepunyaan Tuhan yang dijadikan oleh Tuhan, salah satu program Tuhan kepada kita, umatnya, supaya kita menjadi pemuji Tuhan. Kita dicipta untuk memuliakan Dia. Itu tujuan di Tuhan monopahita manginang. Dan dalau gabilu jahita tu son itu patuat tikutuha sianganon. Alai kita dijadikan berharga di matanya supaya kita memuliakan Dia. Mari kita buka dulu ayatnya, Mazmur Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Dibentuk, dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Ketahuilah, kita dibentuk, kita dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Makanya dalam Mazmur yang ke-100 tadi dilanjutkan lagi dengan kata masuklah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi sebagai orang yang dijadikan Tuhan harus tahu pekerjaannya yang paling utama, bahwa dia harus masuk pintu gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian. Pujilah namanya, muliakanlah namanya. Itu rencana Tuhan membentuk, menjadikan kita. Baru mengenal masuk ke turahamu, masuk ke turahamu tugu-tugun. Mulu sih mungkin ditunggu hamu soal naga besok dua deh. Aku tu siapa? Entah tu isi naga. Jadi dia nak tugun. Sama tu kapian ni nak. Sama tu. Ini dua dokter. Itu kan. Tapi Tuhan menjadikan kita bukan untuk ditunggu ke sana, tapi Tuhan membentuk, menjadikan kita, dijadikan kita kawanan, dijadikan kita umat kepunyaannya sendiri, supaya kita memuji Dia, memuliakan Dia. Itu yang pertama. Masalah kedua, jangan takut. Mangan minum having sudah ibadah di Tuhan.
Karena Tuhan akan memelihara kita. Kalau kita selalu siap sedia memuji Dia, tapi kalau kita tidak mau memberikan diri ini untuk Dia, bahwa kalau lagi pelihara deh, itu bangun, itu leno sehat-sehat. Soalnya ingat tiaw ini Tuhan dorate, rado dah tidak. Alana tak lukira tangsongan rohak rohani Tuhan ini bujuk hidup. Kita kalau songon ikan. Tapi hati kita dengan hati Tuhan tidak jauh beda, amanginang. Karena kita dicipta Tuhan menurut rupa dan gambarnya. Songo pangalahon itu ngeditop Jehovah macam mai tumiru ruhana terus tu pangala. Oh nanti sabun pado. Ada yang berkesamaan. Jadi kita pengen so berguna dong nanti nopai. Nanti nopo mau sesuatu di jabu. Manangani suan sesuatu tanaman di belian. Soal nabi nering nang hanong hasil neba. Tori ponggol pun namanya sempro iron nak sudi. Jadi ketahuilah mengenang. Ketahuilah kita dijadikan Tuhan jadi umat gembalaannya untuk memuliakan Dia. Bahkan kita diselamatkan. Ditebus dosa kita. Untuk siapa? Untuk Dia. Coba kita buka dulu Kolose. Supaya kita lihat amanginang ayat-ayatnya. Karena harus ayat yang memberikan iman. Kolose 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Untuk Dia. Supaya kita menjadi umat kepunyaannya sendiri. Untuk apa Yesus mati? Supaya semua bangsa-bangsa menyembah Dia. Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan, maksudnya Yesus di sini ya, melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi untuk apa Yesus mati? Untuk membuat semua lutut menyembah Dia. Amin, namanya. Supaya kita menyembah Dia. Karena Dia mencari penyembah-penyembah. Ya, Yesus berkata, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Jadi tujuan penciptaan kita adalah untuk kemuliaan-Nya. Oleh karena itu jangan tahan-tahan diri kita ini. Jangan kita tahan-tahan diri kita ini untuk tidak menyerahkan kepada Tuhan. Coba kita buka kembali Yesaya pasal 53 tadi. Di atasnya apa dikatakan? Yesaya 43 tadi. Ini. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jangan tahan, kata Tuhan kepada utara dan selatan. Serahkan semua, berikan semua orang yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, semua orang yang telah kuciptakan untuk kemuliaanku, dan yang kubentuk dan yang kujadikan itu semua serahkan, jangan tahan, kata Tuhan kepada utara dan selatan. Dia tuntut, dia minta, dia tunggu datang kepada Dia. Jadi apakah kita ini orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya? Apakah kita termasuk orang yang dibentuk oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya? Apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan? Atau tidak? Apa tandanya bahwa dia dipilih oleh Tuhan? Apa tandanya bahwa dia diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya? Apa tandanya, mengenang? Dia mau datang. Dia mau datang. Dia terlepas dari utara, terlepas dari selatan, dari semua yang mengikat dan yang membelenggu dia. Dia terlepas dan datang berserah kepada Tuhan. Itu tandanya. Tidak lagi mempertahankan ego, tidak lagi mempertahankan kesombongan, kekerasan hati, tidak lagi mempertahankan dosa-dosa, kenajisan-kenajisan, bakko-bakko. Utamu do bakko manginang iman. Melepaskan semua tabiat bakko. Unang besay hot-ho di bakkom, kan? Turuk dusu yang belum di deh. Yang lupa saya. Yang lupa saya kan punya itu. Unang say hot de oso tertong di bakkom. Lupa saya pak. Sordak mah pintu parasianin kan? Ngot tamu udah bayi ya bang? Dah mati. Jadi diberikan dirinya. Dia mau memberikan dirinya. Dia mau terlepas dari utara. Dia mau terlepas dari selatan. Dia berikan, dia datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menunggu dia. Serahkan, kata Tuhan. Serahkan semua orang yang kuciptakan, yang untuk kemuliaanku itu, yang kubentuk itu, yang kujadikan itu, semua serahkan utara, serahkan selatan. Jangan tahan-tahan mereka. Sekarang bukannya iblis yang menahan-nahan kita. Maka ngamar sa si Wisnu ay.
Buat aku nomor simbolis. Roy mana Tuhan, Tuhan tentang Tuhan berubah. Sona mau gak simbolis itu. Bukan. Dia harus disalamin. Sona mau mulai nak kadosa. Saya tahu mau dok kenalan nyawin dah. Menyeramo, nak simbolis dia. Tang simbolisi amang inang na mga anak kita sendiri do sengaja na sonang do kita di bakoi na sengaja na holong do rohata di bakoi ala tabu salam mabakko na tabu mau potoi mulak kama mahale-hale kan mahale-hale ih do apalagi hangat kamamon subuhi berengon nami nebegak jujur madade amekel ne pak doni silelai ala sarupa mama ni kan mahale-hale bawa tu nabtabu apalagi habenongai kan asa tokit do roho ketemu di sana lewat tahun lah bersuilau mabin au main naga kau mabituin na ini mabakku dewa tongkan nangol pada honi ai sima ai tor tengah minggu Kristen do berarti dia itu bukanlah yang dibentuk Tuhan. Dia itu bukanlah yang diciptakan untuk Tuhan, itu kemuliaannya. Karena apa? Karena hatinya tetap keras. Tuhan tidak membuat dia bertobat. Supaya apa? Supaya dihukum. Jadi Tuhan ini, orang-orang yang dipilihnya, dibuatnya hatinya berubah. Kalau Tuhan lagi tidak suka dia, biarkan di situ. Sama seperti Firaun namanya. Firaun begitu kan? Tuhan keraskan terus hati Firaun. Biarpun sudah berfirman Tuhan si Musa sama dia, tapi Tuhan keraskan hatinya karena Tuhan benci sama Firaun. Karena Tuhan tidak mau Firaun selamat. Dibuat hatinya keras sekeras batu supaya dirasakan 10 hukuman, bahkan dia akhirnya mati tenggelam di laut Teberau. Apakah Tuhan membeda-bedakan orang? Berarti Firaun bukan yang dipilih Tuhan. Jadi jangan kita bangga. Aku Kristen kan, yang penting aku Kristen sudah dipilih Tuhan, yang aku kata firman Tuhan. Padahal dia ikut-ikutan dia jadi Kristen. Orang tuanya Kristen, Kristen dia. Jadi bukti kita dipilih oleh Tuhan, kita mau berubah. Kita mau memberikan diri kita. Kita mau berbuah dalam keselamatan kita. Dan buah daripada keselamatan kita apa? Coba kita buka dulu Wahyu pasal 7. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Ini sudah di sorga ini amangan, sudah di sorga ini. Sudah di sorga ini ayat yang ke-9 ini. Inilah bangsa-bangsa yang akan masuk sorga di luar Israel. Atau di luar daripada orang-orang kudus yang istimewa itu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Sampai di situ dulu. Kita perhatikan dulu ayat yang ke-10 ini. Keselamatan bagi Allah.
Mulut terpikir atau bingung loh kita. Kenapa Allah? Memangnya Allah tidak selamat? Nasa selamat do Tuhan ta? Asa tidokon Tuhan ini keselamatan mariho Tuhan. Ada sebuah Tuhan yang menyelamatkan dirinya, makanya kita bertamiang keselamatan bagimu Allah kami. Begitukah menginang? Bukankah dia juru selamat? Dia yang menjadikan semua. Dia suka-sukanya mau selamat mau ngapain, semua dia bisa lakukan. Mengapa kita berkata mengapa orang-orang itu, orang-orang yang dari seluruh suku bangsa kaum dan bahasa berkata keselamatan bagi Allah kami dan bagi anak domba. Artinya apa? Inilah Bapak Ibu, bahwa keselamatan kita diselamatkan oleh Tuhan, semuanya bertujuan untuk Allah. Semua keselamatan kita persembahkan bagi Allah. Kita diselamatkan untuk Allah. Itu maksudnya menginang. Dan Tuhan ini perlu diselamatkan. Dia dulu juru selamat. Artinya bahwa mereka sudah diselamatkan, yaitu orang-orang dari segala bangsa yang memakai jubah putih, yang telah mengalami penderitaan dan yang telah menang. Mereka memegang daun palem, itu orang-orang yang menang. Maka mereka ditebus, mereka ditolong Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan, lalu mereka masuk surga dan mereka mempersembahkan keselamatan itu untuk Allah. Ihoma Tuhan keselamatan dan nilaiomon hodo pantas mencarogon. Amin. Jadi kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita diselamatkan untuk tujuan kemuliaan Allah. Kita diberkati untuk kemuliaan Allah. Kita diberi kesehatan untuk kemuliaan Allah. Kita diberi uang banyak untuk kemuliaan Allah, diberi pekerjaan untuk kemuliaan Allah, diberi kepandaian untuk kemuliaan Allah, diberikan jabatan untuk kemuliaan Allah, diberikan bisnis yang bagus, harta yang banyak dan segala yang ada kita miliki untuk kemuliaan Allah. Dan ini kita lihat kelanjutannya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi apakah buah keselamatan kita? Yang pertama, puji-pujian. Adakah kita memuji Tuhan? Adakah kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan? Apakah kita selalu bersungut-sungut ketika persoalan datang? Apakah kita mau masuk ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur? Jadi ketika dikatakan keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Yesus anak domba, kata suku bangsa itu yang ribuan, yang jutaan, yang banyak kali itu. Dan datanglah malaikat itu, amin, tohoma itu tuh di mana mah puji-pujian, di mana perjodoh, amin. Dapat dua hon kemuliaan, mungkin sangat lu ambil bertibion, mau katulang hula-hula sangat lu ade. Alain tu Tuhan memangin anda akapelayan hamba Tuhan pe sangat lo iba nak karuas kan. Alain hudu Tuhan pe orang ibut temoy hamu wanang ituntut di siap kamu memangin. Amin. Terdok kamu Tuhan anak kini ipanggar anak kini sabitai tuh mai Tuhan itu loh anda. Amin. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sering tu mau pendeta so malu pada tiba pepit pujian iba so nasuka cita iba. Mulu umat si dia ni puji-pujian ni nakam, unang tumbut tu inang pujian ni. So tu minta Tuhan teks kemuliaan, kembalikan kepada Tuhan. Mungkin di sekolah dipuji, atau di mana saja kita mungkin dimuliakan. Semua itu harus untuk Tuhan, bagi Allah, apalagi.
Hikmat, mungkin kita orang pintar berhikmat di sekolah atau di mana. Berikan semua kepada Tuhan. Apalagi syukur. Karena kita baik, mungkin orang bersyukur kepada kita. Terima kasih ya, kamu sudah baik kali menolong aku. Itu semua berikan kepada Tuhan. Haleluya. Apalagi hormat, ini hormati saya. Mas semua lengkap semua di sini. Kemudian kekuasaan, inilah jabatan. Mungkin ada yang kita pangulu. Sangat kalau ngison, berikan bagi Allah. Pakai untuk Allah. Oh, contoh ke durian. Persembahkan bagi Allah. Ini mama kekuasaan dan kekuatan. Kekuatan untuk ngison melengkap sendiri. Semua berikan bagi Tuhan. Itulah buah keselamatan kita. Kita diselamatkan. Dan buah-buah daripada keselamatan itu harus kita serahkan bagi Tuhan. Amin. Ketahuilah anak-anak, kita dibentuk, dijadikan untuk memuliakan Dia. Mungkin ada banyak persoalan di hari-hari ini yang membuat air mata berlinang. Tapi jangan lupa bersyukur menyembah Tuhan. Naik, masuk ke pintu gerbangnya. Karena kita ditetapkan untuk memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Amin. Bukan hanya saat sukacita, saat keberuntungan kita harus tersenyum dan bersyukur dalam segala masa. Namanya dalam kawanan penggembalaan, kadang ada serigala yang mau menerkam. Ya karena mengenang. Namanya di padang gurun kita ini, di padang ada saja serigala yang mengintip, yaitu iblis. Tetapi kita akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan kalau kita mau bersyukur. Kita mau memuliakan Tuhan dengan memuji namanya setiap waktu. Dan hari apa itu saya sudah katakan dalam kebaktian keluarga. Bahwa hanya orang-orang yang tahu bersyukurlah yang akan lebih berhak menikmati kebaikan Tuhan yang turun-temurun itu. Amin. Saya baca lagi ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Setelah bersyukur memuji Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 6, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi kunci untuk masuk ke pelataran Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, kesetiaannya yang turun-temurun itu, harus kita bersyukur dalam kehidupan ini. Memuji namanya, memuliakan Dia di dunia ini sampai akhirnya kita di sorga. Seperti bangsa-bangsa tadi ketika mereka tiba di sorga juga mereka mempersembahkan segala kemuliaan itu bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Yesus sahabatku? Kau sahabat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.